sekalian, rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini memasuki pembahasan yang baru pada halaman 257, yaitu manzilah taubat. Yang dimaksud dengan manzilah adalah perhentian. Manzilah taubat artinya perhentian taubat atau maqam taubat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, apabila maqam ini telah benar, yang beliau maksudkan adalah muhasabah. Apabila muhasabah telah berjalan dengan baik, maka seorang hamba telah menempati manzilah ini, maka dari sini ia melihat maqam taubat. Jadi muhasabah adalah gerbang menuju taubat. Tidak ada yang bertaubat selain orang yang bermuhasabah. Tadi disebutkan istilah maqam taubat atau manzilah taubat. Apa yang dimaksud dengan maqam? Ini termasuk istilah dalam tazkiyatun nufus. Semua ibadah-ibadah hati dalam istilah tazkiyatun nufus dinamakan dengan ahwal. Dan semua ibadah-ibadah lahiriah dalam istilah tazkiyatun nufus dinamakan dengan amal. Jadi ada amal, yaitu ibadah-ibadah yang lahiriah, dan ada hal atau ahwal, itu semua adalah ibadah-ibadah hati. Baik. Ibadah hati begitupun dengan ibadah lahiriah kadang-kadang sudah menjadi istiqamah, tapi kadang-kadang masih terputus-putus. Nah, apabila satu ibadah telah menjadi istiqamah seseorang, itu dinamakan dengan maqam. Ini maqam taubat, artinya seseorang telah istiqamah di atas taubat. Ini maqam muhasabah, artinya seseorang telah istiqamah di atas muhasabah. Maka orang-orang yang belum istiqamah dalam satu ibadah, dalam istilah tazkiyatun nufus, beliau belum dinamakan berada di atas maqam. Baik. Maka di sini disebutkan tadi bahwa apabila seseorang telah sempurna di atas maqam muhasabah, berarti telah istiqamah di atas muhasabah, maka seseorang akan melihat perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan taubat. Kalau nggak salah semalam Anda telah dikirimkan ringkasan atau penyederhanaan dari kitab Madarijus Salikin ini. Ibnu Qayyim berkata, taubat adalah pangkal, tengah, dan ujung perjalanan ubudiyah. Ini sangat betul bahwa perjalanan ibadah seseorang berpangkal dari taubat, lalu berjalan di atas taubat, dan ditutup dengan taubat. Yang artinya tidak ada ibadah yang boleh terpisah dari taubat. Anda baru saja sholat, apakah sholat ini boleh terpisah dari taubat? Tidak boleh. Makanya begitu Anda selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang pertama kali Anda ucapkan adalah taubat. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pembahasan yang berlalu kita sampaikan, apabila jamaah haji telah selesai dari manasik terbesar, yaitu wukuf di Arafah,
Satu-satunya zikir yang harus mereka lakukan adalah astaghfirullah, astaghfirullah. فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله استغفirullah fastaghfirullah wallahu ghafurur rahim. Apabila kalian bertolak dari Arafah, maka beristighfarlah kepada Allah. Baik. Jadi dengan demikian tidak boleh ada ibadah yang terpisah dari taubat. Kenapa demikian? Jamaah sekalian, karena mustahil Anda akan sempurna dalam segala ibadah. Ini salat subuh 2 rakaat cuma. Dari sejak Anda awali dari takbir dan Anda sudahi dengan salam, pertanyaannya, bisakah Anda menyatakan ini 100% sempurna? Tidak bisa. Pemahamannya tidak sempurna, khusyuknya tidak sempurna, gerakannya pun banyak yang keliru. Dan percayalah, sejauh Anda berjuang untuk sempurna, sejauh itu Anda gak akan sempurna. Karena Allah tidak pernah memberikan sempurna itu kepada selain dirinya. Oleh sebab itu, satu hal yang merupakan ibadah teragung dalam satu ibadah, bahwa Anda menyadari kelemahan Anda dalam ibadah tersebut. Baik. Ibnu Qayyim dalam catatan lain, beliau berbicara tentang salat. Kapankah salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Beliau mengatakan apabila terpenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Apa dengan mutaba'ah? Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah dengan dua pengertian. Jangan menambah, jangan mengurangi. Sebagian orang berpandangan sesuai sunnah, jangan menambah-nambah. Itu sudah benar. Tapi jangan mengurang-urangi juga tidak kalah pentingnya. Betul, dalam sholat Anda tidak menambah-nambah yang sifatnya bid'ah. Tapi kalau mengurangi, misalnya Anda tidak khusyuk, misalnya Anda tidak faham, baik, nomor 3 adalah sesuai dengan, nomor 2 adalah sesuai dengan sunnah. Yang ketiga kata beliau adalah ihsan. Pastikan salat ini seolah-olah Anda melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka sadarilah bahwa Allah melihat Anda dari sejak awal salat sampai selesai. Ini dinamakan ihsan. Dari sejak Anda salat sampai selesai, seolah-olah Anda melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah maksudnya Anda merasa dalam situasi kedekatan dengan Allah, sehingga Anda merasa benar-benar membacakan ini di depan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda tidak melihat kanan dan kiri, dan Anda merasa di depan saya Allah mendengar. Ini dinamakan ihsan. Lalu yang keempat adalah syuhudun ni'mah. Menyadari bahwa salat ini adalah nikmat Allah kepada Anda. Jadi jangan menganggap bahwa salat ini beban dari Allah buat Anda, bukan. Tapi nomor 4 jamaah sekalian, pastikan ketika Anda salat, hadirkan dalam kesadaran Anda bahwa salat ini nikmat Allah untuk saya. Dua pengertian. Pertama, salat ini nikmat Allah kepada saya. Nomor 2, Allah memilih saya untuk salat. Karena ini dua hal yang berbeda. Tidak semua orang yang mendapatkan nikmat bergembira karena terpilih untuk nikmat. Baik. Misalnya begini, saya punya beberapa orang murid. Lalu beberapa orang saya kasih hadiah. Anggaplah 2 orang saya kasih hadiah. Murid yang pertama berbahagia karena hadiahnya. Dan murid yang kedua berbahagia karena hadiahnya plus. Plus apa? Bahwa saya dinominasikan mendapatkan hadiah.
bahwa saya dipilih mendapatkan hadiah. Nah, menurut Anda dari dua kegembiraan ini mana yang lebih tinggi? Bergembira karena hadiahnya atau bergembira karena Anda dipilih untuk hadiah tersebut? Tentu jemaah sekalian, terpilih untuk satu hadiah lebih tinggi daripada hadiah. Maka salat ini sebuah nikmat. Di mana kegembiraan Anda, kegembiraan terbesar Anda atas nikmat salat, Anda gembira bahwa Anda dipilih untuk salat. Salat ini adalah gembira, nikmat, tapi Anda lebih gembira dan lebih merasa nikmat bahwa Allah memilih Anda. Baik, ini nomor 4. Nomor 5, agar salat ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nomor 5 kata Imam Ibnu Qayyim, syuhudut taqsir. Bahwa Anda menyadari keterbatasan dan kekurangan-kekurangan Anda dalam salat. Begitu selesai salat Anda merasa, saya belum melakukan sesuatu yang pantas untuk Allah. Anda telah melakukan yang sempurna di mata saya, tapi di mata Allah, apa-apa yang Anda lakukan ini layak. Jadi orang-orang beriman selalu berpikir, ini layak tidak buat Allah. Ternyata tidak ada yang layak buat Allah dari semua yang Anda lakukan. Di titik itulah Anda perlu taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Maka manfaat istighfar dalam agama kita dua. Yang pertama, untuk menghapuskan dosa, dan yang kedua untuk menyempurnakan kekurangan dalam kebaikan. Di dalam dosa Anda butuh istighfar agar hapus. Di dalam kebaikan Anda butuh istighfar untuk menyempurnakan kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan. Baik, jadi Anda perhatikan dari 5 tips Imam Ibnu Qayyim agar salat mencegah seseorang dari kemungkaran. Tips yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim, selalulah sadarkan diri Anda bahwa salat Anda tidaklah pantas untuk Allah. Bahwa salat Anda penuh dengan cacat untuk dipersembahkan kepada Allah, sehingga kemudian Anda istighfar dan Anda bertaubat. Baik. Jadi kembali kepada pembahasan kita, Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa berpisah dari taubat. Karena awal perjalanan ibadah terbuka oleh taubat, dan dalam perjalanan ibadah Anda butuh taubat, dan di akhir perjalanan ibadah Anda pun butuh taubat. Di akhir perjalanan ibadah maksudnya di akhir usia. Di akhir usia, di akhir kehidupan, memang kita tidak tahu kapan akhir hidup itu datang, tapi ala kulli hal di akhir perjalanan ubudiyah diharuskan untuk lebih banyak beribadah. Maka sebagian ulama kita memahami surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Perintah ini disampaikan kepada Nabi SAW beberapa bulan jelang beliau wafat. Nah, sehingga sebagian ulama menyimpulkan orang-orang yang telah berusia sepuh sangat dianjurkan untuk membacakan zikir ini, sebagaimana Allah memerintahkan zikir ini di usia sepuhnya Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhanallah wa bihamdihi Allahumma ighfirli. Baik. Demikian kata Ibnu Qayyim bahwa taubat adalah pangkal perjalanan ubudiyah. Taubat adalah tengah perjalanan ubudiyah,
dan taubat adalah ujung atau akhir perjalanan ubudiyah. Ibnu Qayyim berkata, seorang hamba tidak terpisah darinya sampai kematian. Anda nggak mungkin terpisah dari taubat itu sampai kematian. Kenapa? Karena kehidupan Anda anggaplah 3. Kadang-kadang Anda melakukan kejahatan, Anda butuh taubat. Kadang-kadang Anda berada di dalam kebaikan, Anda butuh taubat untuk menyempurnakan kekurangan. Dan yang ketiga, kadang-kadang Anda berada dalam tidak baik, tidak buruk, tetapi mubah namun Anda berlebihan. Anda berbicara misalnya, bicara itu bukan kebaikan, bukan keburukan. Kenapa Anda butuh taubat? Karena di dalam berbicara sering Anda berlebihan. Jadi di dalam larangan kita berdosa, di dalam kebaikan kita penuh kekurangan, di dalam yang mubah, di dalam yang dibenarkan berbicara, berjalan, berbelanja, ini semuanya mubah. Kesalahan Anda di sini bahwa Anda cenderung fudul, Anda berlebihan, bicara berlebihan, bergaul berlebihan, memandang berlebihan. Kesalahan Anda di situ bukan bergaulnya, tapi berlebihan. Makan, silakan makan. Kesalahan Anda dalam itu adalah berlebihan. Baik. Dengan taubat, seorang hamba berpindah dari satu ibadah menuju ibadah lain. Taubat adalah awal dan akhir. Dengan taubat kita pindah dari satu ibadah ke ibadah lain. Maka Anda lihat dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang telah menyelesaikan wukuf di Arafah, mereka akan bergegas menuju Muzdalifah. Allah mengatakan tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah sambil kalian beristighfar. Maka Allah memerintahkan kita meninggalkan ibadah menuju ibadah berikutnya dengan istighfar. Karena jamaah sekalian, apakah Anda meninggalkan ibadah dan berhenti? Tidak. Orang-orang yang beriman, fa idza faraghta fansab. Apabila Anda telah selesai dari satu ibadah, bersegeralah untuk memasuki ibadah yang lain. Jadi kategori istilah istirahat Allah tidak berikan dalam ayat ini. Apabila sudah selesai ibadah, selesai satu urusan, maka istirahatlah. Enggak ada ayat seperti itu. Fa idza faraghta, apabila engkau telah selesai dari satu urusan, dari satu ibadah, fansab, maka bersegeralah untuk ibadah dan urusan berikutnya. Bersegera. Nah, baik. Saat Anda meninggalkan ibadah yang pertama, tinggalkan dengan taubat. Saat Anda memasuki ibadah yang kedua, masuki dengan taubat. Kenapa perlu taubat? Jemaah sekalian, penghalang utama semua ibadah adalah dosa. Maka orang-orang yang sedikit ibadah karena mereka menumpuk dosa yang tidak ditaubati. Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau pernah ditanya, wahai Imam, kenapa di malam hari mata ini susah bangun untuk bertahajud? Kata Imam Hasanul Basri, tundukkan pandanganmu dari yang haram di siang hari agar mata itu bangun di malam hari. Jadi pandangan mata yang tercemar dengan yang haram di siang hari akan menjadi kendala besar. Mata itu tidak bisa bangun di malam hari untuk bertahajud. Jadi kendala terbesar Anda untuk menjalankan ibadah dengan ringan dan mudah, bahwa Anda masih memiliki banyak dosa. Maka seiring dengan Anda terus-menerus beristighfar, dosa akan berkurang, maka hati akan menemukan keringanan dan kemudahan untuk semua ibadah-ibadah. Baik, jadi ini sangat serius. Apabila Anda berat dalam satu ibadah, ketahuilah ibadah ini nggak mungkin berat. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa, tidak ada ibadah yang berat. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak memberikan agama yang berat bagi kalian.
Tapi kalau ada satu ibadah yang terasa berat, percaya bahwa Anda terbebani dengan dosa sehingga ibadah itu menjadi berat. Sekiranya Anda lepaskan dosa itu dengan taubat, ibadah ini akan menjadi ringan. Hamba membutuhkannya untuk mengawali perjalanan ubudiyah. Karena pada awalnya kita lalai, kita hanyut dalam berbagai kelalaian. Dan ketika kita akan beralih kepada Allah untuk menjalankan ibadah, kita harus menanggalkan kelalaian ini. Tanggalkan kelalaian itu dengan taubat. Sekali lagi, Anda tidak bisa menanggalkan kelalaian dan kejahatan Anda kecuali dengan taubat. Kalau tidak ada taubat, Anda hanya meninggalkan kejahatan itu beberapa hari lalu balik lagi. Jadi tidak ada cara Anda untuk menanggalkan segala kelalaian dan kejahatan Anda kecuali taubat di depan Allah Azza wa Jalla. Hamba membutuhkannya untuk mengawali perjalanan ubudiyah, namun lebih membutuhkannya saat mengakhiri perjalanan tersebut. Kita butuh taubat untuk mengawali ibadah, benar? Karena selama ini saya banyak dosa, dan dosa yang banyak ini adalah beban. Kalau saya tidak melepaskannya, maka ibadah akan terasa berat. Apa yang saya lakukan? Lepaskan dosa yang menjadi beban berat itu dengan taubat. Setelah Anda telah berhasil melepaskan beban berat bernama dosa dengan taubat, Anda akan menemukan kemudahan dan keringanan dalam ibadah. Jadi Anda membutuhkan taubat untuk mengawali ibadah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, Anda lebih membutuhkan taubat tersebut untuk mengakhiri ibadah. Kenapa demikian? Karena ibadah yang tidak berakhir dengan taubat akan menjadi ujub. Ibadah yang tidak berakhir dengan taubat akan menjadi ujub. Anda selesai salat, bahwa Anda tidak bertaubat artinya Anda tidak menyadari di dalam ada kekurangan. Saat Anda tidak melihat kekurangan Anda dalam salat, ini adalah ujub. Tapi bahwa Anda melihat kekurangan Anda dalam salat, di situ Anda akan bertaubat atau istighfar. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengutip ayat 24 dalam surat An-Nur. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Perhatikan di sini ada renungan Ibnu Qayyim. Ayat ini turun kepada generasi terbaik, ya, ini salah tulis. Turun kepada generasi terbaik setelah keimanan, kesabaran, hijrah dan jihad mereka. Ayat ini turun kepada para sahabat. Di mana turun? Bukan di Mekah tetapi di Madinah. Ya, ini turun di Madinah. Akhirnya artinya setelah sahabat beriman, kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka pun sudah berjihad. Ini tiga. Mereka telah beriman, mereka telah hijrah, mereka telah berjihad. Kemudian Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah perintahkan mereka bertaubat justru setelah mereka menyempurnakan banyak kebaikan. Mereka telah beriman, mereka telah berhijrah, mereka telah berjihad. Dan semuanya dilakukan bersama-sama dengan Nabi. Namun demikian Allah mengatakan, taubatlah kalian kepada Allah. Nah, pertanyaan, kenapa Allah perintahkan taubat setelah mereka menjalani sejumlah kebaikan? Jawabannya, ini taubat bukan untuk dosa, tapi ini taubat untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam kebaikan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 11 dalam surat Al-Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun."
Dan barang siapa yang bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sebelum ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Pada ayat 11 ini ada satu potongan ayat yang betul-betul saya ingin kita perhatikan bersama. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Subhanallah. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, apa yang dimaksud panggilan-panggilan yang buruk? Ibnu Abbas mengatakan, memanggil seseorang dengan masa lalunya yang buruk. Oh, mantan pemabuk, sini mantan pemabuk. Ini dia. Kamu kenal Fulan enggak? Oh enggak. Fulan itu mantan. Anda mengungkit-ungkit masa lalunya yang buruk. Itu yang dimaksudkan dengan wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Panggilan-panggilan buruk yang dimaksud dalam ayat ini oleh Ibnu Abbas ditafsirkan, jangan panggil orang dengan masa lalunya yang buruk. Subhanallah. Semua orang telah berjuang meninggalkan masa lalu itu dan Anda kembali menghadirkannya, nggak boleh. Lalu di ujung ayat Allah berfirman, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Perhatikan berikut ini. Ayat ini membagi manusia dalam dua kategori tanpa ada yang ketiga, yaitu orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang zalim alias tidak bertaubat. Jadi ayat ini ingin tegaskan, kalian berdosa bukan zalim sepanjang kalian taubat. Tapi zalim itu kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian berdosa lalu kalian tidak taubat, disitulah kalian zalim. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, taubat membuat seseorang seolah-olah lahir kembali. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan satu pertanyaan dalam salah satu tulisannya. Adam alaihi salam dicintai oleh Allah sebelum melanggar. Tapi setelah Adam melanggar, lalu dia bertaubat, Allah kembali mencintai Adam. Pertanyaan, manakah yang lebih besar, cinta Allah kepada Adam alaihi salam sebelum melanggar atau setelah taubat? Jawabannya, cinta Allah kepada Adam setelah taubat lebih besar daripada cinta Allah kepada Adam sebelum berdosa. Sebelum berdosa. Yang dengan kata lain, kemuliaan Adam sebelum berdosa lebih rendah daripada kemuliaan Adam setelah bertaubat. Jadi betapa ajaibnya taubat itu membuat Anda menjadi lebih mulia daripada kemuliaan sebelumnya. Membuat Anda lebih dicintai oleh Allah, melebihi cinta Allah yang sebelumnya. Itulah taubat. Maka Anda jangan berpikir kenapa terjadi dosa. Saya tidak mau dosa. Semua orang juga tidak mau dosa. Tapi kalau Anda bertaubat, maka sekali lagi Allah akan mencintai Anda melebihi cinta Allah sebelumnya. Allah berikan Anda kemuliaan melebihi kemuliaan sebelumnya. Dan ini masuk akal. Kemuliaan setelah taubat lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelumnya adalah amal-amal saleh, tapi tidak ada amal saleh yang bernama taubat. Sekarang ada amal saleh bernama taubat. Yang kedua, sebelumnya hanya ada amal saleh dan tidak ada taubat yang membuat Anda merasa rendah diri dan tawadu. Nah sekarang setelah Anda berdosa, kemudian Anda bertaubat, Anda menyadari betapa Anda jahat, betapa Anda hina, berapa Anda nista. Di situ muncul kerendahan diri dan penghinaan diri Anda. Dan itu tidak Anda dapatkan sebelumnya. Padahal tujuan utama dari semua ibadah adalah menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya, dan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang tidak bertaubat dinamakan zalim karena kebodohannya tentang Allah dan hak Allah, serta kebodohannya tentang kekurangan diri dan bahaya yang akan menimpa. Orang-orang yang berdosa dan tidak bertaubat dinamakan zalim. Kenapa? Karena kebodohannya tentang dua hal. Kebodohannya tentang Allah dan hak Allah. Lalu kebodohannya tentang kesalahan diri dan bahaya di depan mata. Orang yang berdosa, di depan Anda ada neraka. Sebelum neraka di depan Anda akan ada malapetaka. Dan Anda tak akan selamat kecuali dengan taubat. Ternyata dia nggak mau taubat. Bukankah itu zalim? Jadi dosa tidak menghancurkan Anda sepanjang Anda taubat. Tapi ketika Anda berdosa dan Anda nggak bertaubat, disitulah Anda akan hancur di dunia. Berikutnya pun Anda akan hancur di akhirat. Maka wajar orang yang bertaubat, orang yang tidak bertaubat dinamakan zalim. Karena orang yang nggak bertaubat berarti menghancurkan dirinya dunia dan akhirat. Dan yang kedua, orang yang tidak bertaubat dinamakan zalim karena berarti dia tidak menghargai hak Allah. Dan dia pun tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan salat dan dia enggak salat, itu dosa kan? Terhadap dosa itu minta maaflah kepada Allah dengan cara taubat. Ternyata dia enggak mau taubat. Berarti penolakan untuk bertaubat artinya Anda enggak mau dikatakan bersalah padahal Anda melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berdosa lalu tidak bertaubat dinamakan zalim, karena orang seperti ini berarti tidak melihat kehancuran di depan mata. Nomor dua, berarti dia pun tidak merasa melawan Allah padahal dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bertaubat dalam satu hari sebanyak 100 kali semenjak turun surat An-Nasr. Semenjak turun surat An-Nasr, surat An-Nasr turun saat beliau dalam proses hajjatul wada. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah ayat ini turun, maka Nabi berarti ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat. Artinya kurang lebih 4 bulan jelang kematian, Nabi setiap hari istighfar sebanyak 100 kali. Apa istighfar yang beliau bacakan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tentu ini tidak mengikat. Anda boleh saja istighfar dengan yang lain. Misal Anda sholat duha, selesai sholat duha, Anda bacakan zikir Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Anda telah dinamakan istighfar 100 kali. Karena dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, begitupun dalam hadis Aisyah, apabila Nabi kita lepas dari salat duha, beliau duduk dan membaca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Namun apa korelasinya dengan pembahasan kita? Korelasinya bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk banyak beristighfar, bukan di awal kenabian, tetapi di akhir kenabian. Yang artinya setelah bertahun-tahun Nabi berjuang, bertahun-tahun berdakwah, bertahun-tahun beramal saleh, ujung-ujungnya Allah memerintahkan, wahai Muhammad, banyak-banyak beristighfar. Sebenarnya Ibnu Qayyim rahimahullah ingin memahamkan kita semua bahwa istighfar di ujung perjalanan lebih dibutuhkan. Beliau juga bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang akan selamat dengan amal. Tidak ada yang akan selamat dengan amal. Kalian selamat dengan salat? Tidak. Selamat dengan baca Quran? Tidak. Selamat dengan jihad? Tidak.
Maksud Nabi agar Anda tidak ujub dengan amal itu. Ya, karena kalau seseorang selamat dengan amal, akan banyak orang yang ujub. Maka Nabi berkata, tidak seorang pun di antara kalian yang selamat di depan Allah dengan amal. Dalam riwayat lain disebutkan, la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Seseorang di antara kalian tidak ada yang masuk surga disebabkan karena amal. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku tidak selamat karena amal. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali hanya jika Allah Subhanahu wa taala memberiku rahmat. Jadi Nabi SAW dengan amalnya yang sangat luar biasa, beliau mengatakan aku enggak selamat dengan amal ini. Keselamatanku, kata Nabi SAW, adalah rahmat Allah, bukan amal. Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau punya penjelasan yang bagus dalam hal ini. Masuk surga dengan amal atau dengan rahmat? Beliau mengatakan masuk surga dengan rahmat Allah, tapi kedudukan di surga sesuai dengan amal. Anda masuk surga dengan rahmat Allah, baik. Surga yang akan Anda tempati yang mana? Sesuai dengan amal. Yang jelas surga itu ada 4. Surga pertama dan kedua terbuat dari emas. Surga yang ketiga dan keempat terbuat dari perak. Dan setiap orang mendapatkan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Di bagian akhir dari surat Al-Rahman Allah berfirman, wa min dunihima jannatan. Masing-masing orang akan mendapatkan 2 surga. Surga apa? Surga pertama, surga karena menjalankan perintah. Surga yang kedua, surga karena menjauhi larangan. Nah, kalau Anda golongan muqarrabin, maka surga yang akan Anda dapatkan adalah surga emas. Tapi kalau Anda termasuk golongan ashabul yamin, maka surga yang akan Anda peroleh adalah surga perak. Ini dia. Kalau Anda kategori muqarrabin, surga Anda adalah surga emas. Tapi kalau Anda ashabul yamin, surga Anda adalah perak. Karena hanya 2 golongan ini yang masuk surga. Ashabul maimanah, kemudian al-muqarrabun. Kalau Anda bertanya apa bedanya ashabul yamin dengan muqarrabin, perbedaannya satu. Ashabul yamin mereka beramal, tetapi al-muqarrabin mereka berlomba dalam beramal. Maka Allah berfirman, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang selalu tercepat dalam beramal, mereka pula yang tercepat ke dalam surga. Karena ini kan 2 macam orang. Orang pertama yang penting saya sholat, itu ashabul yamin. Tapi orang yang kedua enggak, saya harus di shaf yang pertama. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang selalu tercepat dalam kebaikan, orang yang selalu berlomba dalam kebaikan. Orang seperti ini yang dinamakan dengan al-muqarrabin. Tapi kalau target Anda dalam amal sekedar beramal, Anda dinamakan ashabul ya. Yang penting saya sholat jamaah. Sab berapa? Terserah 2, 3, 4 gak jadi soal. Penting saya datang. Sab 3, 4 ya dapat 1 rakaat pun oke, dapat salam pun oke. Yang penting saya nggak meninggalkan sholat jamaah. Ini logika ashabul yamin. Yang penting tidak meninggalkan amal. Adapun al-muqarrabin, sikap mereka dalam amal was-sabiqun as-sabiqun, berlomba dan bersegera. Mereka bersegera, maka mereka tak terima shaf kedua, ketiga, harus shaf pertama.
Nah, maka dari sekarang Allah berikan Anda kemampuan, Allah berikan Anda pertolongan. Kelola pertolongan dan kemampuan yang Allah berikan tersebut untuk mendapatkan surga emas. Dan surga emas itu akan Anda peroleh kalau Anda menjadi muqarrabin. Dan Anda menjadi muqarrabin kalau Anda menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang selalu tercepat, tersegera dan berlomba dalam kebaikan. Si fulan sedekah berapa? Oh, dia sedekah 5.000. Saya harus 10.000. Berlomba. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Belum syuruk bukan? Udah belum? Belum. Kita lanjut sedikit lagi. Jadi tadi ini terkait dengan hadis Nabi, masuk surga karena amal atau karena rahmat. Yang betul, masuk surga karena rahmat, tapi tempat Anda di surga, kelas Anda di surga sesuai dengan amal. Jelas di surga cuma ada 2 kelas. Kelas muqarrabin, mereka akan menempati surga emas. Kedua adalah ashabul yamin, mereka akan menempati surga perak. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitupun dengan Abu Musa radhiyallahu anhu, ketika kedua orang ini menafsirkan ayat Al-Quran tadi, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, bagi orang yang takut dengan kedudukan Allah ada 2 surga. Kata mereka, ini surga emas sebanyak 2 surga untuk muqarrabin. Berikutnya Allah berfirman lagi, وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, dan di bawah mereka yang pertama ada 2 surga juga. Kata Abu Bakar dan Umar dan Abu Musa, 2 surga yang kedua ini adalah 2 surga perak untuk ashabul yamin. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tiga hal sebelum taubat. Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan jalan maghdubi alaihim dan dhalin. Ini hakikat taubat. Coba di situ Anda lihat, kembali dan meninggalkan itu di blok. Karena hakikat dari taubat, Anda meninggalkan dan Anda kembali. Ada orang yang meninggalkan dosa tapi tidak kembali kepada Allah, tidak dinamakan taubat. Atau misalnya seseorang kembali kepada Allah tapi dia tetap berdosa, tidak dinamakan taubat. Jadi taubat itu adalah kembali kepada Allah dengan cara meninggalkan jalan golongan maghdubi alaihim. Kalau mau ditambah dengan kelompok yang kedua, yaitu kelompok ad-dallin, boleh juga. Karena jalan itu ada 2, ada 3. Jalan pertama an'amta alaihim, jalan mereka adalah siratal mustaqim. Jalan yang kedua adalah maghdubi alaihim, dan jalan yang ketiga adalah ad-dallin. Jadi yang dimaksud dengan taubat, kata Ibnu Qayyim, lepaskan jalan maghdubi alaihim, lepaskan jalan ad-dallin, dan berjalanlah di atas siratal mustaqim. Baik, maka beliau mengatakan hakikat dari taubat kembali kepada Allah dengan meninggalkan jalan maghdubi alaihim. Dan hal ini tidak tercapai tanpa hidayah, dan hidayah pun tidak akan tercapai tanpa pertolongan, dan semuanya terhimpun secara indah di dalam surat Al-Fatihah. Baik, jadi kata Ibnu Qayyim, urut-urutannya, bagaimana Anda bertaubat? Dengan hidayah. Bagaimana Anda dapatkan hidayah? Dengan pertolongan Allah. Maka 3 hal ini telah terangkum dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pertolongan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ini hidayah dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini adalah jalan taubat.
Jadi Shiratal Mustaqim adalah jalan taubat. Setelah Anda ihdina, Anda mendapatkan hidayah dari Allah. Dari mana Anda dapatkan hidayah? Setelah Anda minta tolong kepada Allah. Baik, jemaah sekalian, semua dosa yang belum berhasil Anda tinggalkan karena Anda nggak minta tolong kepada Allah. Semua dosa yang belum bisa Anda tinggalkan 100% karena Anda belum minta tolong kepada Allah. Contoh, dosa apa yang belum bisa Anda tinggalkan? Yang belum bisa Anda tinggalkan dan saya tinggalkan dosa ghibah. Dan Anda tahu kenapa itu masih datang? Karena Anda sendiri tidak minta tolong kepada Allah. Kalau Anda akan meninggalkan ghibah dengan kekuatan Anda nggak mampu. Karena Anda hanya mampu meninggalkannya dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan Anda. Kekuatan Anda tanpa Allah adalah kelemahan. Kekuatan Anda tanpa Allah akan menjadi kelemahan. Dan semuanya terhimpun secara indah dalam surat Al-Fatihah. Maka barang siapa yang memenuhi hak Al-Fatihah saat membacanya, niscaya ia akan sadar bahwa tidak sah membaca Fatihah tanpa taubatan nasuh. Oh, ini ekstrim sekali. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang membacakan Fatihah sesuai dengan hak dari Al-Fatihah. Di dalam catatan kaki saya ambilkan apa yang dimaksud dengan hak Al-Fatihah. Ternyata jemaah sekalian ada 4 hak Al-Fatihah saat Anda membacakannya. Yang pertama ilmu, yang kedua ma'rifat, yang ketiga syuhud, yang keempat adalah ahwal. Kalau 4 hal ini ada saat Anda bacakan Fatihah, berarti Anda telah membacakan Fatihah sesuai dengan hak Fatihah itu sendiri. Hak yang pertama adalah ilmu. Apa itu? Anda faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda faham. Setelah Anda faham, hak yang kedua adalah ma'rifat. Ingat, di dalam Fatihah ada 5 nama Allah. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu 3. Alhamdulillah, Rabbil Alamin itu yang keempat. Ar-Rahman Ar-Rahim baru Maliki Yaumiddin yang kelima. Ini yang kedua. Hak Fatihah yang kedua adalah ma'rifat. Anda mengenali nama-nama Allah yang 5 ini. Allah, apa arti dari Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbin atau Rabbun, Malik. Ini 5. Terhadap semua kata-katanya ilmu Anda harus paham. Terhadap nama yang 5 ini Anda harus ma'rifat. Anda harus mengenal. Ini hak Fatihah yang kedua. Hak Fatihah yang ketiga adalah syuhud. Syuhud itu artinya menyaksikan. Maksudnya apa? Anda merasa membacakannya langsung di depan Allah tanpa jarak. Ini yang dinamakan dengan ihsan. Anda menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Maka saat Anda membaca Fatihah, Anda harus menyadarkan diri Anda bahwa ini saya membacakan di depan Allah, gak ada jarak, gak ada batas sama sekali. Bahwa Anda membacakan Fatihah dan tidak rasakan kemahadekatan Allah, Anda tidak melunasi hak Fatihah yang ketiga. Karena hak Al-Fatihah yang ketiga, saat Anda membacakannya, Anda rasa bahwa Anda di depan Allah. Anda membacakannya langsung di depan Allah tanpa batas, tanpa jarak. Ini dinamakan dengan ihsan. Istilah tazkiyatun nufusnya adalah syuhud. Kalau dalam hadis ihsan, kita gunakan istilah hadis saja. Ihsan. Lalu yang keempat, apa yang keempat? Hak Al-Fatihah yang keempat adalah ahwal. Apa itu ahwal? Ahwal artinya ibadah-ibadah hati. Ketika Anda membacakan misalnya Ar-Rahmanir Rahim, dalam hati Anda muncul cinta. Ketika misalnya Anda membacakan Maliki Yaumiddin, dalam hati Anda muncul rasa takut. Munculnya perasaan-perasaan hati
cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Misalnya Anda bacakan Rabbil Alamin, Allah Maha mengatur. Di situ muncul harapan Anda. Karena Allah Maha mengatur rezeki, Maha mengatur kesehatan, Maha mengatur keselamatan. Anda lihat Allah Maha mengatur, muncul harapan. Semoga Allah atur segala urusan dengan baik. Ar-Rahmanir Rahim, muncul cinta. Maliki Yaumiddin, muncul rasa takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini muncul tauhid. Ihdinas siratal mustaqim, di sini muncul iftikar, rasa butuh. Rasa butuh. Siratal ladzina an'amta alaihim, muncul keinginan yang besar. Ghairil maghdubi, muncul rasa takut yang besar. Ini dinamakan ahwal. Dinamakan ahwal. Ketika hati Anda cinta, takut, berharap, rasa butuh, ini semua ibadah-ibadah hati. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, inilah 4 hak Fatihah ketika Anda membacakannya dalam salat. Ilmu terhadap kalimat-kalimatnya, yaitu faham. Yang kedua, ma'rifat terhadap semua nama Allah yang ada di dalam. Yang ketiga, ihsan. Ketika Anda membacakannya, Anda sadar bahwa Anda di depan Allah persis, tanpa ada batas dan jarak. Dan yang keempat, ahwal. Anda membacakannya dengan perasaan. Perasaan cinta ketika Ar-Rahmanir Rahim, perasaan takut ketika Maliki Yaumiddin, perasaan harap ketika Allah berfirman Rabbil Alamin. Begitu selanjutnya. Karena jemaah sekalian, kadang-kadang hati kita ini bebal, kata orang Betawi. Ar-Rahmanir Rahim, hati ini enggak cinta. Maliki Yaumiddin, hati ini enggak takut. Jadi ahwalnya tidak keluar. Orang-orang yang menunaikan Fatihah, ketika mereka bacakan Alhamdulillah, mereka mencintai Allah. Rabbil Alamin, mereka berharap kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, mereka cinta kepada Allah. Maliki Yaumiddin, mereka takut kepada Allah. Malik, Allah yang berkuasa. Kalau Allah berkuasa berarti Allah yang memutuskan. Kalau Allah yang memutuskan berarti nasib Anda surga dan neraka, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Siapa yang memutuskan itu? Malik. Yang memutuskan itu adalah penguasa. Ketika Anda lihat kekuasaan Allah yang akan menentukan husnul khatimah, su'ul khatimah, yang akan menentukan surga neraka, bagaimana Anda melihat kekuasaan itu? Takut. Malik Yaumiddin. Baik jemaah sekalian. Jadi kata Ibnu Qayyim, siapa yang membaca Fatihah dan menyempurnakan keempat hak Al-Fatihah, niscaya dia akan sadar bahwa tidak sah membaca Fatihah tanpa taubat. Ini yang ekstrim sekali. Enggak sah membaca Fatihah tanpa taubat. Maksudnya apa? Sebab tidak ada hidayah karena 2 hal. Karena tidak mengenal dosa, atau karena terus-menerus di dalam dosa. Dalam Fatihah, bukankah Anda minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Anda minta hidayah. Oke. Mungkinkah Allah memberikan hidayah sementara Anda di dalam dosa? Tidak mungkin. Kalau begitu, tanggalkan dosa lalu minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang membacakan Fatihah semuanya adalah pendusta tanpa mereka membacakannya dengan taubat. Karena di dalam Fatihah ada permintaan hidayah, dan permintaan hidayah ini tidak diberikan oleh Allah bersamaan dengan dosa-dosa. Baik, saya kira sampai di sini. Insyaallah besok akan kita pertajam lagi bagian akhir ini, bahwa Fatihah harus dibacakan dengan taubat. Ya.
Pada malam Jumat, apakah disyariatkan membaca Al-Quran pada surat tertentu saja? Diperintahkan membacakan surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siang Jumat. Oh, kemarin sudah ada fatwa katanya tidak sunnah lagi. Jamaah sekalian, jadi begini, saya kasih tahu Anda satu manhaj alias undang-undang. Semua persoalan yang sudah dibahas ulama dulu itu sudah selesai. Ulama-ulama belakangan ini tidak akan mengubah yang telah berlalu. Maka ulama-ulama mutaakhirun, ilmu mereka hanya untuk masalah yang muncul belakangan ini. Adapun soal misalnya Anda mau sholat mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan, ini sudah dibicarakan ulama terdahulu, sudah selesai. Ulama mutaakhirin hanya mengulang saja. Nah, terkait dengan surat Al-Kahfi, 4 imam mazhab semuanya sepakat tetap sunnah membacakan surat Al-Kahfi siang atau malam Jumat. Bagaimana dengan ya itu pendapat silakan saja. Tapi kalau resmi dalam imam yang 4 tetap disunnahkan baca Al-Kahfi. Jadi surat tertentu yang dibacakan pada malam Jumat, siang Jumat ada surat Al-Kahfi. Di dalam salat, untuk salat subuhnya tentu Anda bacakan rakaat pertama sajadah, kedua Al-Insan. Itu pun kalau jamaahnya kuat. Kalau kira-kira ada jamaah yang nggak datang gara-gara membacakan itu, ya jangan juga. Panjang. Iya, kepanjangan gitu. Apalagi yang membaca agak lama. Ketika mensalatkan jenazah, apakah harus makmum dalam shaf ganjil? Ya, shaf 3, 4, 3, 1, 5. Iya, betul, itu diperintahkan. Bagaimana hukumnya apabila sudah mengetahui sunnah tetapi tidak mau melaksanakannya? Sunnah ini ada 2, sunnah yang hukumnya wajib dan sunnah yang hukumnya mustahab. Sunnah yang hukumnya wajib. Sunnah itu artinya adalah ajaran. Ini diajar, ini ajaran Nabi, itu berarti sunnah. Ini bukan ajaran Nabi, berarti bukan sunnah. Jadi sunnah artinya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran beliau ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya mustahab. Meninggalkan sunnah yang hukumnya wajib tentu berdosa. Meninggalkan sunnah yang hukumnya mustahab, hukumnya rugi. Anda tidak salat witir, Anda meninggalkan sunnah yang hukumnya mustahab. Hukum Anda apa itu? Rugi. Tidak berdosa. Betul Anda tidak berdosa, tapi Anda jelas rugi. Apakah maksud hadis yang mengatakan bahwa negeri Syam adalah negeri yang diberkahi, sebab umumnya negeri yang diberkahi adalah yang makmur, rakyatnya hidup dalam kenyamanan dan jauh dari prahara, padahal kenyataannya justru jauh dari semua itu. Jemaah sekalian, kita memiliki 2 kiblat. Kiblat kita yang pertama adalah Aqsa, berada di negeri Syam. Kiblat kita yang kedua adalah Ka'bah. 2 negeri kiblat ini qadarullah memiliki takdir yang berbeda. Negeri kiblat yang kedua yaitu Ka'bah adalah negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang aman ini. Anda tahu kenapa Mekah baladil amin, negeri yang aman? Anda tahu kenapa? Karena Nabi Ibrahim berdoa setelah membangun Ka'bah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itu doa Nabi Ibrahim, maka Allah berfirman, wa hadzal baladil amin. Tetapi Aqsa di Ka'bah ini ada istri kedua Nabi Ibrahim, Hajar. Di Ka'bah ini ada anak pertama beliau, Ismail.
Lalu beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Allah menjawab, wa hadzal baladi amin. Di Masjidil Aqsa ada istri pertama beliau Sarah dan ada anak kedua beliau yang Ishak. Sayangnya Nabi Ibrahim tidak berdoa Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Seandainya Nabi Ibrahim dahulu berdoa Rabbi ja'al hadzal balada aminan untuk Aqsa, maka Aqsa ini akan aman seperti amannya Mekah. Dan Mekah itu pun aman bukan karena pasukannya jago, tidak. Bukan karena pemerintahannya fulan-fulan, bukan. Amannya Mekah karena doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wa in ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Doa Nabi Ibrahim ini, dan terhadap doa itu Allah jawab wa hadzal baladil amin. Tapi qadarullah, sepertinya Nabi Ibrahim lupa, sesampainya di Aqsa, kiblat pertama kita, beliau tidak berdoa Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Baik. Jadi kalau kiblat kita yang kedua Ka'bah aman, maka Aqsa ini adalah negeri jihad sampai kiamat. Di mana keberkahannya? Keberkahannya adalah jihad. Nabi Musa alaihi salam berjihad melepaskan Baitul Maqdis. Sayangnya waktu itu Bani Israel tidak mau. Akhirnya disambung oleh Syam'un berjihad melepaskan Baitul Maqdis. Kemudian Umar bin Khattab berjihad melepaskan Baitul Maqdis. Sultan Zengki melepaskan Baitul Maqdis dengan jihad. Salahuddin Al-Ayyubi menempuh perjalanan perang salib sebanyak 7 kali untuk melepaskan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini sampai kiamat gak akan selesai dari, saya gak menyebutnya konflik, tapi jihad. Itu qadarullah. Jadi kiblat yang kedua, yaitu Ka'bah, Allah berikan keamanan. Adapun kiblat yang pertama, Allah tidak berikan keamanan, tapi Allah jadikan medan jihad sampai kiamat. Seolah-olah Allah mengatakan, siapa yang ingin menjual nyawanya kepada aku akan membelinya surga. Medannya ada di sana. Baik jemaah sekalian. Di mana berkahnya? Berkahnya pertama karena sholat di sana lebih mulia. Dalam 3 riwayat, sholat Masjidil Aqsa 250 kali lebih besar daripada salat di masjid lain. Riwayat yang kedua, salat Masjidil Aqsa 500 kali lipat lebih besar dari masjid lain. Bahkan riwayat yang ketiga, salat di Masjidil Aqsa 1000 kali lipat salat di masjid lain. 3 riwayat ini sama-sama sahih. Ini keberkahan. Baik. Keberkahan berikutnya Ardul Anbiya, bahwa Syam adalah negerinya para nabi. Tapi konflik itu dalam bahasa Islam jihad, tentu jihad ini pun satu keberkahan. Tapi gak tega awak lihatnya anak-anak mati, perempuan mati. Nah semalam ini kita kebahas dalam satu kajian. Mereka-mereka yang gugur ini, mereka tidak ditolong Allah, tapi Allah berikan kemenangan. Karena dalam agama kita, nanti di rumah Anda lihat Surat As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 atau 11, 12, 13. Ini 3 atau 4 ayat. Mereka-mereka yang mati dalam jihad, mereka mendapatkan kemenangan, yaitu surga. Tapi mereka tidak mendapatkan pertolongan. Kemenangan itu surga. Ya. Jadi kalahnya musuh Anda bukan kemenangan, tapi pertolongan. Kalahnya musuh bukan kemenangan tapi pertolongan. Kemenangan yang sesungguhnya bawa Anda masuk surga. Nanti Anda perhatikan surat As-Saff yang tadi saya sebutkan. Apakah hadis itu hanya berlaku pada masa Rasul? Enggak, berlaku sampai kiamat. Maka jihad terakhir, pergolakan jihad terakhir di tanah Aqsa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Antara Nabi Isa dengan siapa? Dengan Yahudi, tapi bukan Yahudi Zionis, melainkan Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan itu adanya di Iran. Kata Nabi sallam alaihi muttayalasa. Yahudi Asfahan
Yahudi dengan ciri khas mereka menggunakan syal. Kalau Yahudi Zionis cirinya pakai topi, rambutnya dikepang. Itu Yahudi Zionis. Nah, adapun Yahudi akhir zaman yang akan berhadapan dengan Nabi Isa, mereka Yahudi Asfahan, dinamakan Asfahan karena mereka ada di kota Asfahan, Iran. Dan yang kedua, ciri khas mereka menggunakan syal. Apakah hadis yang intinya meriwayatkan bahwa pada akhir zaman Indonesia disebut sebagai juru selamat bagi rakyat Palestina? Nggak ada hadis itu jemaah sekalian. Indonesia juru selamat dari Palestina, bukan. Juru selamat Palestina adalah Nabi Isa alaihissalam. Indonesia tidak. Indonesia insya Allah baik-baik saja. Tapi sebagai juru selamat Dewan Keamanan PBB, alhamdulillah kita termasuk, alhamdulillah banget ini. Tapi kalau juru selamat enggak. Juru selamat Palestina adalah Nabi Isa alaihissalam. Setiap peperangan antara muslim dan kaum kafir seperti pada contoh perang Badar, di mana ada bantuan tentara dari langit. Ini yang dinamakan nasrum minallah, pertolongan. Langit, malaikat, maka hampir pasti kemenangan ada di pihak muslim. Pada peperangan antara pejuang Palestina dan Zionis pun, dari tahun ke tahun banyak kisah berdarah ada campur tangan bantuan dan malaikat yang menyebabkan tentara Zionis gentar karenanya. Namun anehnya sudah dibantu malaikat pun tidak nampak kemenangan di pihak Palestina. Malaikat bantu masa nggak menang? Mereka udah menang, tapi balik-balik lagi kan itu. Kenapa? Karena kawan sebelah ini mancing-mancing terus. Nah, baik jemaah sekalian, jadi insya Allah Palestina cepat atau lambat mungkin tidak menang, tapi dia akan mungkin dia tidak ditolong oleh Allah, tapi dia akan menang. Dan insya Allah musuh kita bersama yaitu Yahudi Zionis akan segera dihinakan oleh Allah dengan kekalahan. Setelah mengikuti kajian-kajian ilmu Islam dan introspeksi diri dari amal-amal yang kita laksanakan, ternyata begitu sedikit sekali yang kami peroleh dan ilmu yang diamalkan. Bagaimana menyikapi hari ini untuk menggapai mati dalam husnul khatimah? Kalau tujuan Anda mati dalam husnul khatimah, cukup bagi Anda satu hal. Apa itu? Istiqamah. Karena Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang istiqamah tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun untuk mereka malaikat menjelang kematian. Itu husnul khatimah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi istiqamah. Semakin banyak amal yang menjadi istiqamah, semakin dekat Anda dengan husnul khatimah. Istiqamah terbesar Anda, istiqamah di atas Rabbi Allah, qalu Rabbuna Allah. Itu istiqamah terbesar Anda, bahwa Anda mengesahkan dan mentauhidkan Allah sampai mati. Tapi pastikan istiqamah Anda banyak. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas salat 5 waktu, istiqamah puasa Ramadan, istiqamah zikir pagi dan petang. Semakin banyak istiqamah Anda, semakin besar peluang Anda untuk husnul khatimah. Ada anggapan iman dan agama seorang tidak sempurna bila tidak memiliki atau mengikuti imam, mursyid atau berbaiat kepada pemimpinnya. Apakah pada masa Nabi berbaiat kepada khalifah itu satu keharusan? Zaman Nabi tidak ada keharusan. Berbaiat kepada khalifah di zaman Nabi adalah berbaiat kepada pemimpin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, kalau sekarang Anda berbaiat dengan pemimpin tapi telah diwakili oleh Majlisul Hilli wal Aqd, yaitu DPR. Jadi Anda nggak perlu ke istana baiat dengan Bapak Presiden. Cukup DPR saja yang berbaiat beliau. Nah, adapun berbaiat dengan mursyid itu datang belakangan. Dalam arti kata ini keliru. Di mana kelirunya? Ini kultus individu, ini termasuk hizbiyah. Karena mengatakan yang tidak berguru dengan mursyid saya nggak benar. Tapi kalau udah berguru dengan mursyid saya baru benar. Jadi guru Anda menjadi patokan benar atau salah. Itu adalah hizbiyah.
Itu yang dinamakan dengan ta'assub, fanatisme. Saat benar salahnya orang lain, patokannya adalah guru Anda. Mursyid, apa yang dimaksud dengan mursyid? Mursyid itu biasanya adalah petinggi-petinggi tarekat. Misalnya tarekat A, petingginya itu dinamakan dengan mursyid. Artinya orang yang membimbing Anda dalam bertarekat, karena Anda tak boleh bertarekat sendirian, tapi harus dibimbing. Pembimbing Anda dalam bertarekat dinamakan dengan mursyid. Cuma mereka mengatakan, kalau Anda tidak dibimbing oleh mursyid saya, tarekat Anda keliru. Nah, baik. Jadi yang benar Anda berjalan di atas sunnah, itu sudah tepat. Cuma pahami sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh. Dalam menyikapi krisis yang dialami seorang, apa yang harus dilakukan ketika semua upaya sudah dilakukan namun upaya belum dapat menolong keadaan atau memperbaiki nasib kehidupan? Karena kadang-kadang keadaan ini membuat buruk kondisinya. Jamaah sekalian yang saya hormati, nomor satu jamaah sekalian, introspeksi antara Anda dengan orang lain. Setiap orang yang pernah Anda buat susah, ini akan menjadi perhitungan Allah untuk membuat Anda susah. Ada seseorang, saya tidak sebut namanya, bukan di sini, di negeri yang jauh. Saya ketemu dengan seseorang, oh saya berurusan dengan fulan. Saya berurusan dengan fulan. Jadi kawan satu ini memang selalu bikin susah fulan. Enggak ada hubungan baiknya, selalu nyusahin orang, dan akhirnya sekarang pun susah. Kenapa susah? Karena nyusahin orang lain. Untuk sekedar masuk ke Indonesia saja tidak berani, padahal ini negara dia. Sebab kalau sampai masuk ke Indonesia mungkin dia akan tewas. Jadi berpindah-pindah saja, hari ini di Saudi, sampai di Saudi minjam uang, nipu orang, nanti pindah ke Yordan, minjam uang, nipu orang, nanti pindah kemana. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, penipu. Maka oleh sebab itu, kalau terasa kesulitan Anda belum selesai, cobalah introspeksi diri, rendah hatilah. Ada nggak orang lain yang Anda bikin susah? Ada nggak orang lain yang Anda zalimi? Siapa tahu kesulitan Anda ini adalah doa orang yang pernah disakiti oleh Anda. Oh, ketika Anda introspeksi, insya Allah akan ketemu. Ini nomor satu. Introspeksi hubungan Anda dengan orang baik-baik saja. Nah, setelah Anda melakukan introspeksi, nomor dua, merendahlah di depan Allah. Percayalah, kesulitan Anda, begitu Anda rendahkan diri di depan Allah, kesulitan ini akan selesai. Maka dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa setelah hukuman dan kesulitan datang kalian tidak merendah? Rendahkan diri Anda di depan Allah. Menangis, meminta, mengemis. Ya Allah, aku sudah tidak ada berdaya, Engkau yang Maha Kuasa. Ya Allah, aku sudah tidak mampu, karena aku adalah hamba yang lemah. Sambil Anda menangis. Begitu Anda merendahkan diri dengan tangisan yang jujur, urusan Anda akan selesai. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikian mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.